Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Felicia Giona Budiman dari kelas 10 RPL 1, absen 5, ingin menjelaskan mengenai materi Pancasila sebagai tugas tambahan nilai untuk PPKN. Yang pertama adalah pengertian Pancasila. Pancasila sendiri merupakan istilah yang berasal dari bahasa Sanskerta, terdiri dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Istilah ini pertama kali ditemukan dalam kitab Sutasoma. Menurut kitab tersebut, Pancasila mengacu pada 5 aturan moral yang melarang perilaku tertentu. Dalam konteks ini, Pancasila menjadi seperangkat prinsip yang mengatur perilaku agar sesuai dengan norma yang berlaku. Yang kedua adalah perumusan Pancasila. Dalam sejarahnya, BPUPKI menjalankan sidang pertamanya secara resmi pada tanggal 29 Mei hingga tanggal 1 Juni 1945. Dalam sidang BPUPKI ini, sejumlah tokoh mengungkapkan pendapatnya terkait dengan dasar negara. Beberapa tokoh tersebut adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Menurut Himpunan Risalah Sidang-Sidang dari BPUPKI dan PPKI yang berhubungan dengan penyusunan UUD 1945, Muhyamin berpidato pada tanggal 29 Mei 1945 merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara itu, Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia Merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi musyawarah, serta keadilan sosial. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah momen di mana Pancasila dikenalkan untuk pertama kalinya. Soekarno mengatakan bahwa menurut petunjuk seorang kawannya yang ahli bahasa, nama yang paling tepat adalah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kalimat dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi, ujarnya. Pancasila yang berkobar-kobar di dalam dada saya sejak berpuluh tahun. Pancasila dapat menjadi dasar negara karena memenuhi beberapa alasan, yakni Pancasila sebagai ideologi negara itu bersifatnya tak kaku dan tertutup, melainkan terbuka, yakni dinamis dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Pancasila sebagai ideologi terbuka juga adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai dasar dan nilai-nilai instrumental yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan dinamika yang ada dalam negeri. Ideologi terbuka ini lahir dari kesepakatan masyarakat sendiri, tidak digali oleh nilai-nilai luar. Nah, untuk pertanyaan berikutnya adalah apa sih fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan gimana sih kedudukan Pancasila ini di dalam suatu negara? Kita akan mulai membahas mengenai fungsi Pancasila. Fungsi Pancasila mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama adalah fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Fungsi pokok yang pertama adalah Pancasila digunakan sebagai pandangan hidup bangsa. Sebagaimana yang telah dijabarkan mengenai keberadaan Pancasila dalam kehidupan negara, maka dari ini juga akan dijadikan sebagai gagasan dasar kita. Yang kedua adalah fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Setelah menjadi pandangan dasar warga negara, Pancasila juga digunakan sebagai sarana agar jalannya kehidupan bernegara ini tetap sesuai dengan kelima sila yang ada di dalamnya. Dalam alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, jelas tertulis dasar negara di situ. Fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara adalah dengan menggunakan ideologi Pancasila sebagai pengatur kegiatan negara. Semua hukum yang ada di Indonesia harus berlandaskan dengan Pancasila karena ini adalah sebuah kaidah yang fundamental. Yang ketiga adalah Pancasila sebagai ideologi negara. Adanya Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara adalah menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mempunyai jati diri bersama yang hendak dan terus diwujudkan, tidak hanya dalam pergaulan hidup sehari-hari, melainkan juga dalam kehidupan bernegara. Artinya, ketika Pancasila dilihat sebagai ideologi negara, Pancasila menjadi landasan ideal dan filosofi hidup bagi para penyelenggara negara dalam merumuskan berbagai kebijakan dalam kehidupan bernegara yang sesuai dengan cita-cita nasional sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai ideologi terbuka juga terus berkembang seiring dengan perkembangan aspirasi, pemikiran, dan dorongan dari masyarakat.
Tujuannya adalah untuk mewujudkan cita-cita kehidupan berbangsa dalam mencapai martabat kemanusiaan sebagaimana dikutip dari laman resmi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ada 3 nilai dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka. Merujuk kembali pada sumber jurnal milik Agus, ideologi terbuka memiliki 3 nilai dasar, yakni nilai dasar adalah hakikat kelima sila Pancasila, terdiri dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai dasar ini mencakup cita-cita tujuan dan nilai yang baik dan benar. Nilai instrumental adalah arahan, kebijakan, strategi, dan lembaga-lembaga yang digunakan untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar dalam pelaksanaan ideologi Pancasila. Nilai praktis adalah realisasi konkret dari nilai-nilai instrumental dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, bangsa, dan negara. Pancasila sebagai ideologi terbuka juga memiliki beberapa dimensi. Ada 3 dimensi Pancasila yang dapat ditinjau sebagai ideologi terbuka, yakni yang pertama adalah dimensi idealis. Nilai-nilai ini mencakup dari hakikat sila-sila Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang kedua adalah dimensi normatif. Dimensi ini merujuk pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan perlu dijabarkan dalam bentuk sistem norma atau peraturan yang mengatur tindakan dan perilaku dalam masyarakat. Yang ketiga adalah dimensi realistis. Suatu ideologi tidak hanya berisi nilai-nilai ideal dan normatif, tetapi juga harus dapat diaplikasikan secara konkret dalam kehidupan sehari-hari dan dalam sistem pemerintahan. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah pandangan hidup yang dinamis, beradaptasi dengan perkembangan zaman, dan dihasilkan dari kesepakatan masyarakat. Ideologi ini terus berkembang demi mencapai cita-cita kemanusiaan dengan mempertahankan nilai-nilai dasarnya. Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki kedudukan sebagai pengatur penyelenggaraan negara dan seluruh warga negara Indonesia. Artinya, Pancasila berkedudukan formal dalam tatanan hukum negara Indonesia sebagai norma dasar atau aturan prinsip yang tidak dapat diubah. Jika Pancasila sebagai dasar negara dihilangkan, maka runtuhlah Indonesia, sebab negara tidak memiliki landasan hukum yang membuat kehidupan warga negaranya menjadi tertib dan teratur. Selain itu, Pancasila juga merupakan sumber dari segala sumber hukum bagi seluruh peraturan perundang-undangan. Artinya, Pancasila ditetapkan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Kesimpulan saya mengenai pembahasan kali ini adalah Pancasila merupakan suatu ideologi yang dijadikan sebagai dasar negara karena ideologinya bersifat terbuka, yakni tidak tertutup dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Pancasila sebagai ideologi terbuka berarti nilai-nilainya digali dari dalam dan tidak diambil dari nilai-nilai luar. Pancasila sebagai ideologi terbuka punya 3 nilai dasar, yakni nilai dasar, nilai instrumental, serta nilai praktis. Pancasila sebagai ideologi terbuka juga terbagi menjadi 3 dimensi, yakni dimensi idealisme, dimensi normatif, serta dimensi realistis. Fungsi Pancasila dalam suatu negara adalah untuk mengatur segala sumber perundang-undangan sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai landasan peraturan perundang-undangan, falsafah bangsa, dan lain-lain. Kedudukan Pancasila dalam suatu negara adalah sumber dari segala sumber hukum, yakni Pancasila merupakan sumber hukum tertinggi yang ada di bangsa kita. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video penjelasan saya mengenai materi PPKN Pancasila. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih telah menonton sampai sejauh ini.